Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala in tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti biasanya sebelum kita memulai pengajian tafsir Al-Quran pada malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Insyiqaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي
أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, juga para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat berapa? Ayat ke-7. Apa bunyinya? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang diberikan kepadanya buku catatan amalannya melalui tangan kanannya. Ini adalah cerita tentang nasib orang yang beriman di hari kiamat. Orang yang beriman di hari kiamat akan diberi buku catatan perbuatannya di dunia melalui tangan kanannya. Setelah dia mendapatkan buku itu dengan tangan kanan, apa yang akan dialaminya? Itulah yang diceritakan di ayat selanjutnya. Ayat berapa? Ayat 8. Ayat 8 itu berbunyi fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
Orang yang mendapatkan buku catatan amalannya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab. Apa? Dihisab. Pakai huruf apa? P. Bukan pakai huruf P. Maka dia akan dihisab hisabai yasira, dengan proses hisab yang mudah. Dia akan dihisab dengan proses hisab yang sebelum kita kaji seperti apa proses hisab yang mudah, tentunya kita perlu mengetahui hisab itu apa. Hisab itu apa? Hisab itu adalah sebuah kejadian di padang mahsyar. Ampun, di padang mahsyar. Jadi saat kita dibangkitkan dari kuburan, kita akan dikumpulkan di sebuah tempat yang diistilahkan dengan padang nopo? Mahsyar. Semua manusia tanpa terkecuali. Bahkan para nabi dan rasul pun juga sama. Dikumpulkan di tempat itu. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan matahari sedekat-dekatnya di atas kepala kita. Saking dekatnya itu sehingga banyak orang-orang yang kepanasan, keringatnya bercucuran. Saking banyaknya keringat tersebut sampai ada orang-orang yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Dan ada pula yang diberi naungan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga walaupun matahari itu dekat, dia tidak merasa kepanasan. Dan itu dalam jangka waktu yang panjang. Semuanya dalam perasaan bingung. Mereka gelisah karena belum jelas nasib masing-masing. Karena belum jelas, maka mereka pun berikhtiar mendatangi para nabi, minta tolong kepada para nabi tersebut. Minta tolong apa? Minta tolong supaya para nabi itu berbicara kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia biasa nggak berani untuk ngomong sama Allah, nggak berani. Maka mereka pikir yang paling pas untuk berbicara kepada Allah adalah sinten? Para nabi. Mereka datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Musa. Satu-satu dia datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi ternyata jawaban dari para nabi tersebut di luar apa yang mereka bayangkan. Karena ternyata para nabi itu pun mereka nggak berani untuk berbicara kepada Allah Azza wa Jalla. Karena para nabi itu mengingat kesalahan yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. Nabi Adam alaihissalam ingat pernah melanggar, memakan buah yang seharusnya tidak padahal sudah diampuni sama Allah. Tapi saat itu mereka nggak berani teringat dengan kesalahan itu. Sampai akhirnya mereka semuanya ujungnya adalah datang menemui sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan itu manusia sejak zaman Nabi Adam. Semua manusia tanpa terkecuali datang menemui Nabi kita Muhammad supaya beliau bicara sama Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW pun langsung mengatakan, ana laha, ana laha. Ya, memang untuk momen ini hanya aku yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbicara kepadanya. Berarti pas. Ya, datang kepada orang yang pas. Datang kepada manusia yang tepat. Singkat cerita, Nabi SAW pun sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla, memuji Allah, sampai akhirnya Rasulullah SAW pun diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat kepalanya. Irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'ta, kamu minta apa? Akan kukabulkan. Washfa' syafa', silahkan kamu berikan syafaat. Kamu telah diizinkan untuk memberikannya. Apa isi syafaat itu? Isi syafaat itu adalah permohonan dari Nabi SAW kepada Allah agar proses hisab dimulai. Itu permohonan. Proses apa? Hisab dimulai. Jadi proses hisab itu adalah sebuah kejadian ketika manusia berkumpul di mana? Padang mahsyar. Apa itu hisab? Kalau kita baca definisi yang disampaikan oleh para ulama kita, Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Tha'labi, Imam As-Safarini, kalau kita simpulkan, maka hisab itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu manusia. Proses hisab adalah apa? Allah memberitahu manusia dan mengingatkannya tentang perbuatan yang pernah dilakukannya. Saya ulangi, Allah apa? Memberitahu sinten? Manusia, dan mengingatkannya tentang perbuatan yang pernah dilakukannya di dunia, yang baik maupun yang buruk. Yang baik maupun yang buruk. Pak diulangi, apa itu hisab? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu sinten? Manusia, dan mengingatkannya tentang perbuatan yang pernah dilakukannya di dunia, yang baik maupun yang buruk. Ini berbeda dengan penimbangan amalan. Berbeda dengan apa? Penimbangan amalan. Penimbangan amalan nanti, setelah dikasih tahu dulu, baru nanti ditimbang. Apa dalilnya? Adanya hisab ini, definisi tadi, apa dalilnya? Surat Al-Mujadalah. Surat apa? Al-Mujadalah ayat 6. Ayat pinten? 6. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memberitahu kepada mereka semua apa yang pernah mereka kerjakan ketika di dunia. Ahsahullah, Allah beritahu secara rinci, secara detail,
Wa nasuh, padahal mereka sudah lupa apa yang pernah mereka kerjakan. Jenengan ingat detil apa yang jenengan kerjakan minggu kemarin? Jenengan masih ingat buka apa aja di HP dan lalu Ustaz hapus, Ustaz clear chat. Kenapa sih? Kewenangan bojoku. Kita lupa, tapi Allah tidak lupa. Dan itu semuanya akan diberitahukan kepada kita saat itu. Kita diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang mata yang Allah berikan kepada kita untuk apa. Allah ingatkan kita tentang harta yang Allah berikan kepada kita di dunia buat apa. Allah ingatkan kita tentang tubuh yang Allah berikan kepada kita buat apa dipakai. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat yang berbunyi summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, surat nomor itu At-Takasur, ayat pinten? Ayat terakhir nomor pinten? Nomor 8 ya. Surat apa? At-Takasur nomor 8. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalian pasti ditanya oleh Allah di hari kiamat tentang nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Para sahabat, rata-rata, kita bicara keumuman sahabat, bukan 1, 2, 3. Rata-rata sahabat itu hidupnya mewah apa sederhana? Rata-rata sederhana. Rata-rata sederhana. Yang kaya kan paling Abdurrahman bin Auf, sinten Utsman bin Affan, itu kan yang kaya-kaya sodakar-sodakar. Tapi rata-rata hidupnya sederhana. Bahkan yang kaya pun juga hidupnya sederhana. Maksud saya itu yang banyak duitnya gitu loh, maksud saya. Itu nggak banyak. Maka para sahabat ketika dengar ayat itu, mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kalian akan ditanya nanti di hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang kalian rasakan ketika di dunia. Maka mereka pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, kami ini mau ditanya tentang nikmat yang mana? Wa innama humal aswadan. Harian kami itu, yang kami konsumsi itu kurma air putih. Kurma air putih. Sarapannya kurma, medange banyu bening. Kalau kalian jenengan kopi ngesuk apa? Ngesuk maning lawe apa? Mendoan sepiring, gedang goreng sepiring. Mereka itu baru sarapan ya, itu belum makan pagi. Belum makan siang, belum makan malam, belum appetizernya. Nah. Jadi para sahabat mereka bingung, kami ini mau ditanya apa?
Wong setiap hari kurma air putih, kurma air putih. Kemudian setiap hari kerjaan kami itu adalah membela agama ini. Musuh mengintai, pedang selalu terhunus, berjuang untuk agama. Kami mau ditanya apa? Maka Nabi SAW mengatakan, inna dzalika sayakun. Pertanyaan itu tetap ada. Lah, kalau para sahabat yang hidupnya sesederhana itu akan menghadapi proses hisab, bagaimana dengan kita? Bukan hanya makanan yang akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla, termasuk fisik kita ini akan ditanya sama Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Di dalam riwayat yang lain yang juga disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan dinilai sahih oleh beliau, Rasulullah SAW menyebutkan lebih detail lagi tentang apa saja yang ditanya nanti di hari kiamat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta kedua kaki kita tidak akan bisa melangkah. Ini berarti di mana tadi? Yang masyar. Jadi kita nggak bisa gerak-gerak kemana-mana sampai kita menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umurihi fi ma afnah. Tentang umur yang Allah berikan kepadanya. Untuk apa umur? Jenengan sekarang umurnya berapa? Tabungannya sudah berapa? Sing pun diusah, sing tembang pun di udu kue. Tabungan amal soleh. Salate pun bener nopo dereng. Wis bisa maca Quran nopo dereng. Yang sudah bisa baca Quran dengan benar, Qurannya dibaca atau tidak. Yang punya anak, punya istri, sudah dididik dengan baik atau umur kita ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa an ilmihi fima fa'al. Ilmu yang sudah diketahui, berapa yang diamalkan? Ustadz paling ngabot ini. Ustadz kiai mubalik ulama itu paling berat menghadapi pertanyaan. Semakin banyak ilmu yang diketahui, maka akan semakin banyak pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Jadi rasa sinau bae Ustadz ya. Ya lebih parah maning. Orang sinau lebih parah maning, lebih parah lagi nggak belajar. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang harta yang dimilikinya, motor, tanah, rumah, rekening, investasi, emas, perak, semua harta yang dimilikinya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa harta tersebut, dari mana dia dapatkan. Jadi jangan dipikir kalau kita numpuk duit, nggak peduli halal haram.
itu nanti nggak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ditanya secara detail. Ini yang menyebabkan orang kaya telat masuk surga. Karena orang kaya yang ditanya lebih banyak dibandingkan orang miskin. Kalaupun orang miskin punya duit, yang ditanya nggak banyak orang kaya. Yang duitnya ratusan juta, yang duitnya miliaran, yang triliunan. Rupiah per rupiah, sen per sen akan ditanya. Dapatnya dari mana? Halal, haram, atau nggak jelas, atau syubhat. Cukup enggak? Setelah selesai pertanyaan itu dari mana, hisab tentang dari mana dapatnya, ditanya untuk apa duitnya? Untuk beli pulsa. Terus nonton apa dengan pulsa itu? Digunakan untuk bikin rumah. Rumahnya buat apa? Kamu di situ ngapain? Buat beli motor. Motornya dipakai kemana? Ini semuanya akan ditanya nanti. Itulah hisab. Itulah hisab. Sehingga orang yang beriman, ketika dia nyari duit, hati-hati. Ketika mengeluarkan duit juga hati-hati. Karena dia ingat, dia tahu bahwa proses hisab adalah proses yang tidak sebentar. Yang terakhir kata Nabi SAW, wa an jismihi ima ablah. Tubuh yang Allah berikan untuk apa? Tubuh itu semuanya. Mata, ngeliatin apa di dunia. Telinga, dengerin apa. Lisan, ngomong apa. Kaki, dilangkahkan kemana. Tangan, buat megang apa. Kepala, buat mikirin apa. Perut, diisi apa. Kemaluan, disalurkan kemana. Itu semuanya akan ditanya nanti di hari akhirat. Itulah yang namanya apa? Kita kembali ke ayat. Kembali kemana? Ayat. Apa bunyinya? Fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Orang yang beriman akan dihisab dengan proses hisab yang nopo? Mudah. Kalau disebutkan ada proses hisab yang mudah, berarti nopo? Ada proses hisab yang susah. Ada proses hisab yang sulit. Seperti apa proses hisab yang mudah? Seperti apa proses hisab yang susah? Siapa yang dihisab dengan proses yang mudah dan siapa yang dihisab dengan proses yang susah? Kita bahas yang pertama dulu. Siapa yang dihisab dengan proses hisab yang mudah? Yang mendapatkan catatan amalan dengan tangan kanan. Sinten? Orang-orang yang berarti sudah terjawab ya. Siapa? Jawabannya orang yang beriman. Seperti apa proses hisab yang mudah itu? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
ketika ditanya oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, saat Aisyah membaca ayat fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ketika membaca ayat itu, Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mal hisabul yasir? Wahai Rasul, proses hisab yang mudah itu yang seperti apa? Alhamdulillah, ibunda kita nanya. Maka dijawab oleh Nabi SAW, ar-rajulu tu'radu alaihi dhunubuhu thumma yutajawazu lahu anha. Proses hisab yang mudah adalah proses ketika Allah Azza wa Jalla mengingatkan orang yang beriman tentang dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Loh, orang yang beriman diingatkan dosa-dosanya. Loh, orang yang beriman apa itu dosa? Dengan ini beriman apa mboten beriman? Mugi-mugi beriman, kagungan dosa ada, diingatkan sama Allah nanti. Akan diingatkan sama Allah, kata Nabi SAW. Diingatkan, kamu pernah melakukan A, betul, betul. Kamu pernah melakukan B, betul, betul. Kamu melakukan C, betul, wahai Rabbi. Diingatkan sama sinten? Allah, deg-degan tuh. Jenengan naik motor, temu polisi, dekatan, deg-degan orang. Tergantung apa? Lengkap apa ora? Tapi kan mandan lengkap ora ya. Kira-kira digoleti apa ora ya, salah ya. Itu padahal cuma ketemu apa? Polisi, deg-degan. Ini Rabbul Alamin, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu pernah melakukan? Kamu pernah melakukan? Tsumma, tapi kemudian yutajawazulahu anha. Tapi kemudian sama Allah dimaafkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Lebih detail lagi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, innallaha yudnil mu'mina fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Di padang, saya selesaikan satu hadis. Di padang mahsyar nanti Allah akan memanggil orang yang beriman, didekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya, kemudian ditutupi. Gak ada yang lihat kecuali Allah dan sinten? Orang yang beriman itu. Kemudian diingatkan, kamu masih ingat pernah berbuat dosa A? Ya wahai Rabbi. Sampai dia pikir, udah habis saya. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, satartuha alaika fid dunya. Wahai mukmin, saat engkau di dunia, dosa ini aku tutupi. Aku tutupi. Wa ana aghfiruha lakal yawm. Dan hari ini aku maafkan, aku ampuni dosa tersebut. Inilah proses hisab yang mudah. Diingatkan, kemudian diampuni oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.